main yang lama kayaknya udah nggak relevan lagi, dan kita semua sedang menyaksikan sebuah aturan baru ditulis, tepat di depan mata kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang berubah, tapi siapa nanti yang akan pegang pena buat nulis babak selanjutnya. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Ada satu paradoks besar yang mungkin bikin banyak dari kita bertanya-tanya. Di satu sisi, ada seorang presiden dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi banget. Tapi di sisi lain, kok kelihatannya masih harus terus bermanuver untuk mengamankan kekuasaannya? Aneh kan? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini yang akan kita bongkar. Sekarang coba lihat angka-angka ini. Ini bukan sekedar data. Sebelah kiri, tingkat kepuasan publik 71,8%. Wow, itu angka yang luar biasa. Tapi coba geser ke kanan, angka elektabilitas untuk 2029 cuma 32%. Jauh banget kan bedanya? Kesenjangan ini bukan cuma angka, ini adalah sinyal politik yang sangat kuat. Buat seorang petahana, ini tuh ibarat lampu kuning dan lampu merah yang nyala barengan. Kita masuk ke bagian pertama pembahasan kita, paradoks kekuatan. Di sini nih kita akan kupas tuntas kenapa dukungan publik yang segitu besarnya nggak otomatis jadi kekuasaan politik yang absolut. Belakangan ini kan banyak banget gelombang kritik ya. Nah, ini bukan cuma sekedar suara sumbang biasa. Ini adalah sebuah fenomena yang lebih dalam. Sebuah strategi yang kita sebut desakralisasi kekuasaan. Tujuannya apa? Simple, membongkar citra pemimpin yang selama ini dianggap sakral, seolah-olah nggak bisa disentuh. Jadi, mengkritik itu jadi hal yang normal. Intinya, ini adalah upaya untuk menegaskan, hey, dalam demokrasi nggak ada lagi raja. Kutipan ini memperjelas semuanya. Dalam demokrasi yang sehat, yang nggak ada kekuasaan yang suci atau sakral. Semuanya harus bisa diuji, harus bisa dikritik. Dan yang lagi kita saksikan sekarang ini adalah proses pengujian itu terjadi secara besar-besaran di ruang publik. Menantang habis-habisan persepsi lama tentang apa itu kekuatan seorang pemimpin. Lalu, gimana pemerintah merespons semua tantangan ini? Ya jelas mereka nggak tinggal diam, mereka meluncurkan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai senjata politik baru yang sangat ampuh. Dan senjata itu adalah sebuah program populis berskala raksasa, program makan bergizi gratis atau MBG. Tapi jangan salah paham dulu, ini bukan sekedar program sosial biasa. Ini adalah jawaban strategis, sebuah instrumen yang sengaja dirancang untuk menavigasi dan bahkan membentuk ulang medan pertempuran politik saat ini. Coba kita lihat datanya. Ada 51,5% publik yang merasa program ini bermanfaat. Oke, ini basis dukungan yang kuat. Tapi di sisi lain, lihat deh, ada 31,5% itu hampir sepertiga loh yang bilang program ini nggak bermanfaat. Angka ini penting banget karena ini menunjukkan ada keraguan dan penolakan publik yang signifikan yang nggak bisa dianggap remeh. Jadi kenapa banyak yang ragu? Umumnya ada 3 kritik utama. Pertama, ini dianggap ladang dasar buat korupsi. Kedua, ada pertanyaan soal kualitas gizinya, benaran bergizi atau enggak. Dan yang ketiga soal efisiensi. Duit sebesar ini apa nggak lebih baik dialihkan ke program lain yang mungkin lebih efektif? Nah, kritik-kritik inilah yang ramai di perdebatan publik. Tapi, di luar semua perdebatan soal manfaatnya, kita harus lihat fungsi utamanya dari kacamata politik. Program ini disebut-sebut sebagai game changer untuk 2029. Nah, disinilah kita harus berhenti melihatnya sebagai kebijakan sosial semata dan mulai menganalisisnya sebagai sebuah instrumen kekuasaan. Slide ini menunjukkan adanya pergeseran strategi yang sangat fundamental. Kalau dulu, kekuasaan dibangun dengan menyentuh langsung ke rakyat lewat bantuan tunai, arsitektur kekuasaan yang baru ini beda. Fokusnya bukan lagi ke akar rumput, tapi ke level tengah, para broker politik dan elit-elit di daerah. Ini adalah upaya membangun fondasi kekuasaan dari tengah, bukan lagi dari bawah. Cara kerjanya bisa kita pecah jadi 3 langkah. Pertama, distribusi insentif. Gampangnya bagi-bagi kue lah. Proyek dan dana disalurkan ke para pemain di level menengah dan daerah. Kedua, ini fungsinya untuk menetralkan potensi keluhan. Ya, kalau perut mereka kenyang, mereka jadi lebih tenang, potensi perlawanan bisa diredam. Dan tujuan akhirnya, langkah ketiga adalah konsolidasi kekuasaan. Menciptakan sebuah tatanan politik yang loyal untuk persiapan tempur di 2029. Tapi, disinilah letak ironi terbesarnya. Setelah semua upaya konsolidasi ini, ternyata ancaman paling besar itu justru nggak datang dari oposisi di luar sana. Tapi malah datang dari dalam pemerintahan itu sendiri. Ya betul, pertarungan yang paling sengit dan paling berbahaya justru terjadi di antara mereka yang sama-sama ada di lingkaran kekuasaan.
Ancaman dari dalam ini bentuknya macam-macam. Bisa dari reaksi berlebihan para pendukung yang malah jadi bumerang, bisa juga dari konflik antar elit di dalam koalisi sendiri, sampai narasi yang sengaja dibangun untuk memecah duet kepemimpinan. Dan yang paling bahaya adalah potensi kesalahan bodoh, misalnya mengkriminalisasi kritik yang justru bisa mendelegitimasi kekuasaan itu sendiri. Untuk bisa memahami fenomena ini, ada satu teori penting, political opportunity structure. Gampangnya gini, anggap aja politik itu kayak air. Dia akan selalu mencari dan mengisi setiap celah, sekecil apapun itu. Nah, setiap persepsi kelemahan dalam kekuasaan adalah sebuah celah. Dan yang bahaya, bukan cuma lawan yang memanfaatkan celah itu, tapi kawan sendiri pun bisa melihatnya sebagai peluang untuk maju. Terus celahnya itu apa? Nah, kita balik lagi ke angka di awal tadi. Angka 32% inilah celah yang dimaksud. Angka elektabilitas yang belum dominan ini membuka struktur peluang politik bagi semua pemain, baik kawan maupun lawan, untuk mulai berimajinasi dan bermanuver. Dan ya, semua ini, desakralisasi, senjata politik baru, sampai konflik internal. Semuanya akan bermuara pada satu titik puncak, panggung akhir pertarungan di tahun 2029. Kita sebenarnya sudah ada di jalur menuju ke sana. Tahun 2026 ini fase pemanasan. Nanti 2027 akan jadi tahun politik yang sesungguhnya, di mana persaingan bakal makin terbuka dan panas. Dan tentu saja 2029 adalah pertarungan finalnya. Kenapa 2029 ini krusial banget? Karena tahun itu dilihat sebagai momen yang sempurna untuk sebuah kenaikan meteorik. Sebuah batu loncatan bagi generasi baru politisi untuk merebut panggung utama. Jadi taruhannya sangat tinggi bagi semua orang. Dan coba simak analisis yang paling tajam ini. Mungkin saja pertarungan paling sengit di 2029 itu bukanlah untuk kursi presiden, tapi justru untuk kursi wakil presiden. Ya, posisi nomor 2 bisa jadi tiket emas, jadi landasan peluncuran paling strategis bagi siapapun yang punya ambisi berkuasa di masa depan. Jadi kesimpulannya begini, aturan main kekuasaan yang kita kenal selama ini sedang dibongkar dan ditulis ulang. Saat ini juga. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal apakah aturan itu akan berubah, tapi siapa yang pada akhirnya akan muncul, memegang pena, dan menulis aturan main yang baru untuk kita semua.